Halo pemirsa, jumpa lagi saya berbahagia Argo Pratomo Nugroho. Lama saya tidak ketemu Mas Krisna Harimurti SH, seorang advokat muda berbakat dan dinamis. Makanya saya ingin kangen karena beberapa waktu saya tidak ke tempat Mas Krisna. Selamat berjumpa Mas Krisna. Selamat berjumpa dan sukses sehat selalu Pak Argo dan pemirsa. Mas Krisna, ini saya terus terang selama pemilu ini saya tidak muncul ke ruang Anda ya. Dan saya melihat praktek hukum di Indonesia ini dan khususnya di Jogja juga itu secara umum menurut saya itu semakin hipokrit itu. Artinya kepura-puraan dan kemunafikan itu terus terjadi dalam dunia hukum. Dan masyarakat awam pasti tahu bahwa kekuasaan atau politik dan uang itu sangat mewarnai terhadap situasi seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Mas Krisna sebagai pelaku atau sebagai praktisi, khususnya sebagai advokat ini. Menurut Anda seperti apa ini, Mas? Baik, terima kasih Pak Argo. Ya. Kata hipokrit ini seperti yang Bapak sampaikan adalah tentang suatu kepura-puraan atau munafik ya. Ya. Sebelum saya mengomentari orang lain, izinkan saya memberikan satu gambaran. Ya. Contoh ketika saya menunjuk begini, sama saja saya menunjuk Bapak, tapi sebenarnya tangan empat saya menunjuk saya sendiri. Nah, artinya akan saya empat jari ya. Empat jari. Akan saya mulai dari diri saya sendiri. Ya. Artinya begini. Yang terpenting adalah suatu kepura-puraan dan kemunafikan itu hubungannya kan antara dirinya, pribadinya, itu dengan Sang Pencipta. Itu yang pertama. Ya. Kalau segala sesuatu kekuasaan, kemudian hukum yang dijalankan oleh yang menjalankan, kalau hukum adalah penegak hukum, kekuasaan adalah penguasa, hubungkan itu dirinya dengan yang Maha Mencipta, karena kita ini hanya sebatas apa? Sebatas diberi, kemudian sebatas hanya menjalankan, kemudian hanya sebatas mengabdi. Jadi kalau dalam hal sebatas ini seseorang itu tahu bahwa kekuasaan itu adalah bukan milik kita itu hanya sebatas menjalankan. Ya. Saya pikir kepura-puraan ini akan bisa ditepis dan diantisipasi. Nah, bagaimana pertanyaannya? Kalau ternyata akhir-akhir ini suatu kepura-puraan atau hipokrit yang Bapak tanyakan tadi terjadi pada negara kita, maka kita kembalikan pada pribadinya. Apakah benar kekuasaan yang menjadi sumber tempat untuk menjadi pengabdi, abdi dan pelayan itu kan bagian yang tidak dilepaskan ya. Dia harusnya melayani siapa? Melayani orang-orang yang membutuhkan, khususnya adalah masyarakat kalau suatu kekuasaan yang besar ya. Kalau hukum bagaimana? Menjalankan kekuasaan hukum itu harus ada 3 hal: kepastian hukum, kemanfaatan, dan harus ada dampaknya apa. Jadi kalau ini tidak ada, kemudian lantas kita sebagai penegak hukum, khususnya dalam kami sebagai advokat ya, tentu kita sama-sama hanya sebatas menjalankan suatu sikap yang sifatnya hanya biasa saja, karena ini profesi saya jalankan begitu saja. Tapi roh dalam suatu penegakan hukum itu yang penting. Bagaimana kita harus melayani, ini kata kuncinya Pak. Melayani orang yang membutuhkan, di mana posisi kita. Kalau Bapak tanya sebagai advokat, ya saya harus melayani orang-orang tersebut yang membutuhkan, tanpa harus memandang dari seperti apa kondisi dan keadaannya. Itu yang paling utama. Ya, karena kan dalam praktek hukum keseharian, misalnya kayak di pengadilan dalam putusan hakim pun itu ada irah-irahnya segala itu. Bahkan dalam kesaksian pun itu juga disumpah, baik di atas Al-Quran maupun di atas kitab suci yang lain juga kan. Dan itu nampaknya
dalam prakteknya itu juga banyak yang lupa dengan dengan sumpahnya itu, atau lupa dengan yang tadi dikatakan itu kita bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa itu. Kalau menurut Anda dalam praktek ini nanti seperti apa ini? Ya, itu kan saya katakan tadi, kalau bicara secara praktek, ketika saya sebelum menunjuk orang lain, saya menunjuk diri saya sendiri. Saya mengistilahkan kalau diri saya boleh bisa berpura-pura. Saya boleh bisa untuk memanipulatif segala sesuatu. Tapi satu hal, saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya nanti pada waktunya. Nah, bagaimana sih sekarang tentunya supaya ideal dalam proses penegakan hukum khususnya, supaya hukum itu dijalankan, ada marwah hukumnya, yang kemudian masyarakat mencari keadilan, kemudian dengan hukum ditegakkan itu sehingga negara akan lebih sejahtera. Sebenarnya bisa dimulai dari satu, sistem hukumnya seperti apa. Sistem hukum ini mempengaruhi penegak hukumnya, Pak. Sistem hukum mempengaruhi penegak hukumnya, kemudian bagaimana sistem rekrutmennya. Ini juga hal yang penting. Dari awal kalau ibaratnya bibit sudah ditanam itu adalah dikarbit, tentu nanti jadinya juga tidak baik. Kemudian setelah rekrutmen, bagaimana proses pemupukannya. Pemupukan itu proses kaderisasinya, sehingga menghasilkan kualitas bagi para penegak hukum yang sangat mempunyai kapasitas, mempunyai integritas moral, mempunyai etika, attitude, itu akan ada. Kalau di atas sudah katakan tiupan-topannya anginnya tinggi, pohon yang kecil pun juga ikut tumbang. Ibaratnya begitu. Jadi kalau atas sudah begitu, bawah bagaimana? Nah, di setiap tingkatan ada yang namanya hierarki. Tentu itu akan berdampak pada sistem. Maka sistem hukum ini kalau mau dibuat secara total dalam kondisi sistem hukum di Indonesia, maka dari penguasa yang diberikan amanah dan tanggung jawab oleh masyarakat seluruh Indonesia, pertanggungjawabannya adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua apa? Adil untuk siapa? Sejahtera untuk siapa? Mengayomi untuk siapa? Melayani untuk siapa? Ini harus mereka paham dulu. Nah, kami sebagai masyarakat, kalau dalam tingkat tataran di tingkat secara nasional ya, bagaimana dimulai dari kami itu adalah advokat. Saya secara pribadi begitu. Saya akan menerapkan yang namanya integritas moral. Karena ini penting, integritas moral ini menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Yang kedua adalah etika. Yang ketiga adalah profesionalitas. Jangan sampai kita mengatakan diri kita profesional, tetapi cara kerja kita masih, mohon maaf nih, masih mencerminkan orang yang belum punya tingkat keprofesionalitasan. Kan sama saja. Itu mungkin dari saya secara pribadi begitu. Oke, Mas Krisna, sampai di situ dulu karena memang cukup berat persoalan ini. Nanti saya lain kali akan datang lagi ke tempat Anda. Terima kasih Mas Krisna. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.